Selamat datang di channel Berhoror, channel yang akan bercerita horor yang penuh misteri kepada kalian. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan bagi yang belum, mohon tinggalkan komentar walau hanya menulis absensi asal daerah masing-masing. Saat matahari mulai tenggelam di balik bukit, Bu Jarti berdiri di ambang pintu, memandang ke arah langit jingga yang semakin gelap sambil berkata, "Sarini, cepat tutup pintunya, jangan biarkan waktu maghrib datang dengan pintu terbuka nak." Sarini yang tengah merapikan piring di dapur hanya mengangguk tanpa melihat, merasa perintah itu seperti ritual harian yang terlalu sering didengarnya. "Ibu selalu saja lebay, pintu terbuka sebentar juga tidak apa-apa," jawab Sarini dengan nada setengah bergurau, meski tangannya tetap bergerak menuju pintu. "Kamu tidak tahu apa yang bisa masuk saat maghrib, bukan cuma angin atau kegelapan," kata Bu Jarti dengan suara yang tegas namun penuh kekhawatiran, sambil melirik keluar dengan mata waspada. Udara sore itu terasa lebih dingin dari biasanya, dan burung-burung kecil yang biasanya riuh mulai hilang suaranya, membuat Sarini merasakan sedikit kegelisahan meski dia mencoba mengabaikannya. "Ibu, dunia sudah modern, mana ada lagi hal-hal aneh seperti itu," ucap Sarini sambil menutup pintu dengan malas, meskipun perasaan aneh mulai menggelayut di hatinya. Bu Jarti duduk di kursi rotan tua, menghela napas panjang sambil memandangi Sarini, lalu berkata, "Nak, ada banyak hal yang belum kamu tahu, terutama tentang malam-malam seperti ini." Sarini, yang sudah lelah dengan cerita-cerita ibunya, hanya menjawab dengan nada setengah bosan, "Kalau ada sesuatu yang menakutkan, bukankah lebih baik kita nyalakan lampu dan berdoa saja, Bu?" Namun, Bu Jarti tidak menjawab, matanya terpaku pada bayangan pohon mangga di halaman depan yang seolah bergerak lebih liar dari biasanya, seperti ada sesuatu yang bersembunyi di sana. Saat malam tiba dan suara jangkrik memenuhi udara, Bu Jarti berdoa di dalam hati, berharap apapun yang ada di luar sana tidak akan mengganggu keluarganya, terutama Sarini yang dianggapnya terlalu polos dan keras kepala. Saat adzan maghrib menggema dari masjid kecil di ujung desa, terdengar ketukan pelan di pintu, membuat Sarini yang sedang menyalakan lampu merasa sedikit terkejut. "Siapa yang bertamu saat maghrib begini?" tanya Bu Jarti dengan nada curiga, berjalan perlahan ke arah pintu dengan langkah yang penuh kehati-hatian. Ketika pintu dibuka, seorang lelaki muda yang tampak bersih dan berwajah tampan berdiri di sana, mengenakan pakaian sederhana namun terlihat rapi, sambil tersenyum sopan. "Maaf mengganggu, saya Gibran," katanya dengan suara lembut. "Kuda saya lepas dan saya tersesat di sini. Bolehkah saya meminta izin untuk bermalam?" Bu Jarti langsung mengerutkan alis, merasa ada sesuatu yang janggal, namun Sarini yang berdiri di belakang ibunya sudah terpesona oleh pesona lelaki itu. "Bu, kasihan, malam sudah tiba. Biarkan dia bermalam di sini," ucap Sarini dengan suara lembut, berusaha meyakinkan ibunya yang tampak tidak setuju. "Tidak, lebih baik dia menginap di rumah Pak RT," jawab Bu Jarti dengan nada tegas. Namun Gibran membungkukkan badan sopan dan berkata, "Mohon maaf, saya tidak ingin merepotkan." Sarini akhirnya memotong, "Ibu, biarkan dia di sini saja. Tidak mungkin kita menyuruh tamu berjalan di malam begini," yang membuat Bu Jarti terdiam dengan perasaan ragu. Akhirnya, setelah beberapa saat berpikir, Bu Jarti mengangguk kecil dengan berat hati dan berkata, "Baiklah, tapi jangan banyak bergerak, dan jangan masuk lebih dalam ke rumah." Sarini tersenyum puas, mempersilakan Gibran masuk dan merasa bahwa lelaki ini membawa sesuatu yang istimewa, meskipun dia tidak tahu bahwa sesuatu itu akan menghancurkan segalanya. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya, dengan angin yang berhembus kencang dan suara ranting pohon seperti mengetuk-ngetuk kaca jendela, membuat suasana rumah terasa lebih sunyi. Gibran duduk di kursi tamu dengan tenang, mengamati sekeliling ruangan yang sederhana namun bersih, sambil sesekali tersenyum pada Sarini yang menyuguhkan secangkir teh hangat. "Rumah ini terasa nyaman," katanya dengan suara pelan, dan Sarini hanya tersenyum kecil, merasa hatinya sedikit berdebar tanpa alasan yang jelas. Bu Jarti memandang Gibran dari sudut ruangan, matanya seperti menguliti setiap gerak-gerik lelaki itu, mencari tanda-tanda sesuatu yang tidak wajar. "Kamu bilang kamu mencari kuda, kenapa bisa tersesat sejauh ini?" tanya Bu Jarti tajam, namun Gibran menjawab dengan santai, "Kuda itu liar, mungkin terlalu senang berlari hingga saya kehilangan jejaknya." Sarini ikut menimpali, "Bu, siapa tahu kudanya memang lari ke sini, desa kita kan dekat hutan," sambil mencuri pandang ke arah Gibran yang tetap tenang. Bu Jarti hanya menggelengkan kepala, merasa ada sesuatu yang aneh meski tidak mampu menjelaskan apa itu, sementara Gibran hanya tersenyum samar seolah tahu apa yang sedang dipikirkan oleh wanita tua itu. Ketika malam semakin larut, Bu Jarti akhirnya berkata dengan nada dingin, "Tidurlah di kamar depan,
kami tidak menerima tamu tidur di ruang dalam rumah ini. Terima kasih, Bu, jawab Gibran sambil membungkuk sopan. Namun sebelum masuk ke kamar, dia melirik Sarini dengan senyum kecil yang membuat gadis itu merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Saat semua tertidur, Bu Jarti tidak bisa memejamkan mata, merasa hawa di rumahnya berubah menjadi lebih dingin dan lebih berat, seperti ada sesuatu yang tidak kasat mata yang mulai berdiam di sana. Keesokan harinya, Gibran mengajak Sarini melihat rumahnya di tengah hutan, sebuah undangan yang membuat gadis itu merasa sangat penasaran sekaligus bersemangat. Jangan pergi jauh, Sarini, kata Bu Jarti dengan nada khawatir, tetapi Sarini hanya menjawab, Bu, aku hanya ingin melihat rumahnya, katanya sangat indah. Perjalanan melewati jalan setapak di tengah hutan terasa aneh, udara yang biasanya segar terasa lebih berat, sementara langkah kaki Gibran tidak menimbulkan suara sama sekali di atas dedaunan kering. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka tiba di sebuah rumah besar bertingkat 3 yang tampak modern dan megah, namun tidak sesuai dengan suasana hutan yang gelap dan sunyi. Ini rumahmu, tanya Sarini dengan nada kagum, sementara Gibran hanya tersenyum kecil dan berkata, ya, ini tempatku tinggal. Sarini merasa seolah rumah itu memanggilnya, meski hatinya sedikit gelisah melihat pohon-pohon di sekitar rumah yang tampak mati dan tidak berdaun. Kamu tinggal di sini sendiri, tanya Sarini, dan Gibran menjawab dengan santai, kadang ada teman-teman yang datang, tapi mereka jarang lama. Ketika mereka masuk ke dalam, Sarini terkejut melihat interior yang sangat mewah dan bersih, dengan lampu-lampu kristal yang bersinar terang meski tidak ada sumber listrik di tengah hutan. Semua ini seperti mimpi, kata Sarini, sementara Gibran memandangnya dengan senyum misterius dan berkata, mimpi yang indah kan? Namun, saat mereka berbincang, bayangan gelap di ujung ruangan seolah bergerak sendiri, membuat Sarini merasa ada sesuatu yang mengintai dari sudut-sudut rumah itu. Ketika Sarini kembali ke rumah, Bu Jarti langsung menyambutnya dengan pertanyaan tajam, apa yang kamu lihat di sana? Rumahnya sangat indah, Bu, seperti istana, jawab Sarini dengan nada antusias. Tetapi Bu Jarti hanya memandangnya dengan wajah serius. Sarini, kamu harus tahu, kamu lahir di bawah bulan purnama di Gunung Lawu, dan itu bukan hal yang biasa, kata Bu Jarti, mencoba menjelaskan sesuatu yang selama ini disimpannya. Sarini tertawa kecil, menganggap cerita itu hanyalah bagian dari tahayul masa lalu, tetapi Bu Jarti melanjutkan dengan nada tegas. Kamu istimewa, dan ada banyak yang mengincarmu, baik manusia maupun makhluk gaib. Bu, jangan mengada-ada, jawab Sarini dengan nada bosan, meskipun hatinya mulai merasa sedikit terganggu oleh keseriusan ibunya. Lelaki itu bukan manusia biasa, kata Bu Jarti. Aku bisa merasakannya dari cara dia berjalan dan cara dia memandangmu. Kalau begitu, kenapa ibu membiarkannya masuk? Tanya Sarini, mencoba menantang ibunya yang biasanya tidak mudah mempercayai orang asing. Karena aku tidak mau membuatnya marah, jawab Bu Jarti. Makhluk seperti itu bisa lebih berbahaya jika merasa dihina. Malam itu, Sarini tidur dengan pikiran bercampur aduk, mencoba memahami peringatan ibunya, sementara di luar, bulan purnama bersinar terang di langit gelap. Di tempat lain, Gibran berdiri di balkon rumahnya, memandang ke arah bulan sambil tersenyum, seolah sudah merencanakan sesuatu yang tidak diketahui Sarini. Sarini, yang semakin terpesona oleh Gibran, memberanikan diri mengatakan kepada Bu Jarti bahwa ia ingin menikah dengannya. Meski ibunya menentang keras karena merasa sesuatu pada pria itu tidak wajar. Ibu hanya takut kamu terluka, ujar Bu Jarti sambil menatap tajam ke arah Sarini yang justru semakin yakin akan pilihannya, karena setiap tatapan Gibran menggetarkan hatinya. Bu Jarti mengulang cerita lama, tentang kelahiran Sarini saat bulan purnama tepat di puncak Gunung Lawu, menegaskan bahwa putrinya punya daya tarik magis bagi makhluk halus maupun manusia jahat yang haus pesugihan. Sarini bersikukuh. Ibu tidak kenal Gibran seperti aku, dia baik, dia tidak akan menyakitiku. Padahal tatapan dingin Gibran sesekali membuat hati Bu Jarti merinding. Suatu malam, saat Bu Jarti tertidur, Gibran menyelinap ke teras rumah, membisikkan kata-kata manis pada Sarini, menggoda perasaannya dengan janji bahwa hidup mereka akan penuh kebahagiaan. Gendro, pemuda desa yang diam-diam mencintai Sarini, kebetulan melihat percakapan itu dari balik pohon dan merasakan hatinya hancur. Namun ia tetap diam karena takut menyinggung perasaan Sarini. Bu Jarti dengan tegas melarang Sarini bertemu Gibran lagi, tapi Sarini justru menganggap ibunya kolot dan berpikiran sempit, sehingga dia terus menerima kehadiran Gibran di senja hari. Ibu tidak punya alasan jelas untuk melarangku, cinta kami tulus, kata Sarini dengan berani, sementara Bu Jarti hanya bisa menggumamkan doa agar putrinya terhindar dari malapetaka.
Diam-diam, Gibran memanfaatkan celah itu dengan sering mengunjungi Sarini pada waktu maghrib, menampilkan kesan sopan di depan Bu Jarti, meski hawa di rumah terasa makin berat dan gelap. Sarini, yang buta oleh perasaan cinta, tidak menyadari bahwa pada setiap kedatangan Gibran, pintu menuju bahaya kian terbuka lebar, mengundang entitas lain masuk ke dalam hidupnya. Pada suatu malam yang lengang, Gibran menepati janjinya untuk kembali, membawa seikat bunga liar yang harum, dan mengajak Sarini berbincang di bawah cahaya remang lampu minyak. "Aku akan menjadikanmu ratu di rumahku, tak perlu kau takut akan siapapun," bisik Gibran dengan nada yang menenangkan, sementara Sarini tak mampu menahan debar jantungnya. Bu Jarti mengintip dari celah jendela dapur, menyaksikan Sarini yang begitu yakin dan tersihir oleh pesona Gibran, merasa tidak kuasa berbuat apa-apa selain merapal doa. Dengan lembut, Gibran menyentuh tangan Sarini dan berkata, "Bila kau mau, kita bisa menikah tanpa menunggu restu orang-orang yang tidak memahami cinta kita." Sarini sempat ragu, namun ia teringat betapa keras larangan ibunya, dan itu justru membuat keinginannya semakin kuat untuk memberontak, mengikuti desakan hatinya. Di bawah langit gelap tanpa bintang, Gibran menarik Sarini sedikit menjauh dari teras, berbisik tentang rencana pernikahan yang cepat dan rahasia, sehingga tak ada yang bisa menghalangi mereka. "Aku tak peduli apa kata ibu, yang penting kita bahagia," ucap Sarini, seakan lupa bahwa cinta itu sedang menuntunnya pada jalan berbahaya yang dipenuhi jebakan gaib. Gendro, yang mendengar kabar dari mulut ke mulut bahwa Sarini ingin menikah dengan Gibran, merasa hancur dan berusaha menemui Sarini, namun selalu gagal karena Gibran tak pernah memberinya kesempatan. Bu Jarti semakin sering terjaga di malam hari, bermimpi buruk tentang makhluk-makhluk yang mengelilingi Sarini, memaksa dirinya untuk menegur Sarini sekali lagi, namun nada putrinya makin keras menolak. Tanpa sadar, Sarini menandatangani janji yang disodorkan Gibran, janji di malam sunyi yang akan membawanya pada pesta pernikahan misterius di rumah besar di tengah hutan. Pada hari yang ditentukan, Sarini diam-diam bersiap memakai kebaya putih, menatap cermin dengan perasaan campur aduk antara gembira dan cemas, tanpa ada keceriaan layaknya pengantin biasa. Bu Jarti, yang merasakan firasat buruk, mencoba mengunci pintu kamar Sarini, namun dengan tangisan lirih, Sarini memohon, "Ibu, lepaskan aku berhak menentukan jalan hidupku sendiri." Dengan hati yang berat, Bu Jarti membiarkan putrinya pergi tanpa restu dan tanpa iring-iringan tetangga, padahal dalam tradisi desa, pernikahan selalu menjadi perayaan bersama. Sarini menelusuri jalan setapak menuju hutan, berjalan sendirian di senja yang semakin kelabu, sambil memeluk harapan bahwa Gibran akan menerimanya sebagai istri dengan tulus. Di rumah besar itu, hanya ada beberapa orang yang tak dikenal. Wajah mereka buram dalam ingatan Sarini, seolah bayangan-bayangan yang tak memiliki wujud manusia normal. Gibran menyambutnya di tangga berlapis marmer, tersenyum dan menuntun Sarini masuk, memberikan kesan seolah mereka sedang merayakan pesta mewah di suatu tempat rahasia. "Kau sungguh cantik, Sarini," puji Gibran, dan gadis itu merona sembari menatap dekorasi ruangan yang megah namun terasa dingin, seperti tiada kehangatan manusia di dalamnya. Terdengar alunan musik gamelan yang samar, membahana dari ruangan yang tak terlihat, menambah suasana aneh saat Sarini berbisik, "Mana penghulunya, mana saksi pernikahan kita?" Gibran hanya tersenyum, berkata bahwa segalanya sudah diatur dengan cara yang berbeda, seraya menyematkan cincin perak di jari manis Sarini, seolah itu sahnya pernikahan gaib. Dalam benak Sarini, sempat terlintas bayangan ibunya yang menitikan air mata, namun ia menepis keraguan itu, memaksakan diri meyakini bahwa cinta mereka adalah segalanya. Setelah perayaan sunyi dan cepat itu berakhir, Gibran menuntun Sarini ke kamar megah di lantai 2, di mana cahaya redup dari lampu gantung memberikan aura misterius. "Kini kau milikku seutuhnya," ujar Gibran. Suaranya terdengar lembut namun mengandung nada kekuasaan, membuat Sarini mendadak gugup. Sarini menatap sekeliling kamar, merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, padahal pintu dan jendela telah tertutup rapat, seakan kedinginan itu bersumber dari sesuatu yang tak kasat mata. Tiba-tiba, raut wajah Gibran berubah, tatapannya menjadi kelam, dan di sudut ruangan muncul kabut tipis yang berputar perlahan, menimbulkan suara gumaman tak jelas. Sarini mundur dengan gemetar ketika melihat tangan Gibran berubah pucat, urat-urat menonjol kehitaman, dan matanya bersinar kemerahan, menandakan sosoknya bukanlah manusia biasa. "Tenanglah, malam ini adalah saatnya engkau menyerahkan diri sepenuhnya," kata Gibran dengan suara bergaung, seolah ada dua suara dalam satu mulut, menambah suasana horor. Sarini mencoba melarikan diri, namun pintu kamar terkunci dari luar,
dan tak ada jalan lain kecuali jendela tinggi yang terhalang jeruji besi. Pada saat itu, kilatan petir di luar menerangi ruangan, memperlihatkan bayangan hitam lain yang berdiri di sudut, membuat Sarini tersadar bahwa ia tak hanya berhadapan dengan Gibran semata. Merasa terjepit, Sarini memohon ampun, namun Gibran mendekat, berbisik dengan nada dingin. Malam ini kau harus menjadi korban untuk kelahiranku sebagai manusia seutuhnya, tapi tetap sakti layaknya jin. Suara tawa menyeramkan memenuhi kamar, menandai babak awal dari tragedi besar, di mana Sarini hanya bisa menjerit ketakutan menyadari bahwa pernikahan ini adalah awal kematiannya. Di ruang bawah tanah rumah megah itu, Sarini diikat pada sebuah altar batu besar, sementara cahaya obor berkelap-kelip memunculkan bayangan mengerikan di dinding. Beberapa sosok berkerudung hitam berdiri melingkar, membacakan mantra dalam bahasa kuno, disertai asap kemenyan yang menyebarkan aroma menusuk. Gibran, kini benar-benar menampakkan wujud aslinya sebagai jin dengan kulit gelap dan mata merah menyala, mengangkat tangan ke arah Sarini yang tak berdaya. Sarini meronta dengan sisa tenaga, tapi tali yang mengikatnya terlampau kuat, sedangkan suaranya tak terdengar oleh siapapun di luar, karena ruangan itu tertutup rapat. Demi menjadi manusia abadi, aku akan menumpas nyawamu, teriak Gibran, diiringi sorakan menggema dari sosok-sosok gaib yang setia padanya. Tetesan air mata Sarini bercampur keringat dan darah yang merembes dari goresan di lengannya, menandakan betapa kejamnya ritual yang sedang berlangsung. Kilatan petir di luar seakan menuntun kekuatan gaib turun ke dalam ruangan, membuat altar itu bergetar dan api obor menari lebih liar, melambangkan hadirnya energi jahat yang menguasai tempat itu. Gibran menghunus belati perak yang berkilau di bawah cahaya obor, mengarahkan ujungnya tepat ke jantung Sarini, sementara Sarini hanya bisa memejamkan mata dengan isak tangis. Dalam detik-detik menegangkan, terdengar suara ledakan keras di luar, seolah ada yang mencoba menerobos masuk, namun ritual terus berlanjut tanpa terhenti sedikitpun. Darah memercik ketika belati itu menembus dada Sarini, membuat detik terakhir hidupnya dipenuhi rasa sakit luar biasa, yang menandai akhir dari pengorbanan keji di altar bawah tanah itu. Ketika nyawa Sarini terlepas, sebuah cahaya redup melayang di atas tubuhnya, menandakan arwahnya tidak berangkat ke alam baka, melainkan terjebak di antara dunia. Gibran merapal mantra akhir, menyerap energi terakhir dari Sarini, lalu tubuhnya perlahan berubah seperti manusia dengan penampilan sempurna, meski auranya tetap gelap. Namun, tanpa disadari oleh Gibran, arwah Sarini menolak pergi dan malah menempel di sekeliling rumah itu, menebarkan hawa dingin yang menusuk. Para pengikut Gibran yang merasa keberadaan roh Sarini gentayangan mulai gusar, karena jeritan pilu kerap terdengar di sepanjang koridor rumah. Bu Jarti, yang merasakan firasat kuat, bergegas ke hutan meski hujan turun deras, menjerit memanggil nama Sarini, namun yang tersisa hanyalah gema tangisan di antara pepohonan. Gendro, yang mendengar kabar dari beberapa warga tentang kilatan aneh di rumah Gibran, menyusul Bu Jarti, berniat menolong namun terlambat menemukan jejak Sarini. Rumah itu kini penuh dengan aura mistis, karena arwah Sarini bergentayangan di setiap sudut, menuntut balas atas pengkhianatan dan kematian tragisnya. Terkadang, di malam hari, bayangan Sarini menampakkan diri di jendela lantai 2, dengan wajah pucat dan mata basah, menatap kosong ke arah gerbang depan. Gibran yang merasa terteror oleh arwah Sarini, mulai mencari cara untuk mengusirnya, karena kekuatan barunya sebagai manusia sakti tetap tidak menenangkan jiwanya yang dihantui dendam sang korban. Bu Jarti menangis sepanjang malam di rumahnya, merasa satu-satunya anak yang ia miliki telah tiada, sementara isak tangis Sarini yang tak kasat mata menggema di sudut rumah Gibran. Arwah Sarini, yang kini dituntun oleh rasa sakit dan dendam, menemukan celah untuk menampakkan diri di hadapan Gibran pada tengah malam, membuat laki-laki itu berteriak ketakutan. Meskipun Gibran telah menjadi manusia sakti, ia terguncang saat melihat wujud transparan Sarini dengan luka menganga di dadanya, menandakan pengorbanan brutal yang pernah ia lakukan. Kau telah membunuhku, namun aku tidak akan pergi dengan tenang, desi suara halus Sarini, menggema di koridor gelap, memaksa Gibran mundur ketakutan. Setiap malam, Sarini memunculkan gangguan yang semakin parah, dari menyalakan dan mematikan lampu, memukul pintu, hingga menampakkan diri di cermin tepat ketika Gibran melihat bayangannya. Para pengikut Gibran satu persatu ketakutan dan melarikan diri, tidak sanggup menghadapi kekuatan halus Sarini yang semakin kuat karena terisi oleh energi dendam yang membara. Gendro dan Bu Jarti mulai mencari petunjuk bagaimana menghentikan kutukan ini, sementara berita tersebar di desa bahwa rumah di hutan itu berhantu dan tak terjamah oleh manusia waras. Ibu,
Saya tak bisa membiarkan arwah Sarini terperangkap di sana, ujar Gendro dengan penuh tekad, merasa bahwa cintanya yang bertepuk sebelah tangan tetap menjadi alasan untuk menyelamatkan Sarini. Bu Jarti mengingat sebuah azimat keluarga yang konon bisa menolong menenangkan roh penasaran, namun mereka membutuhkan kekuatan lain untuk melawan Gibran secara langsung. Mungkin Gunung Lawu punya jawaban, gumam Bu Jarti. Teringat legenda mengenai keris kuno yang bisa menumpas kekuatan gaib jahat, namun untuk mendapatkannya perlu nyali besar. Di saat yang sama, Gibran menutup diri di rumah besar itu, terus dibayangi oleh tawa arwah Sarini yang memecah keheningan malam, menandakan pembalasan telah dimulai dan tidak bisa dihentikan dengan mudah. Malam berikutnya, Bu Jarti bermimpi aneh di mana ia melihat sosok Sarini di puncak Gunung Lawu, bersimpu di depan gerbang batu raksasa yang mengeluarkan cahaya kehijauan. Dalam mimpi itu, Sarini berkata lirih, "Ibu, tolong aku, hancurkan dia sebelum semuanya terlambat." Dan seketika Bu Jarti terbangun dengan keringat bercucuran. Bu Jarti menceritakan mimpi itu pada Gendro, meyakini bahwa itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan pesan langsung dari arwah Sarini yang tersiksa. "Kita harus pergi ke Gunung Lawu," tegas Gendro, bersiap menempuh perjalanan sulit meski malam sering dihiasi hujan deras dan ancaman makhluk-makhluk gaib. Sementara itu, Gibran semakin kalap, karena setiap berusaha tidur selalu mendengar tangisan Sarini memanggil namanya dan memutar ulang kejadian pengorbanan di altar bawah tanah. Di desa, orang-orang berbisik bahwa Gibran telah melakukan hal terlarang, dan mereka mulai menghindari rumah Bu Jarti karena takut terkena tulah atau kutukan. Bu Jarti, yang tak lagi peduli dengan pandangan orang, mengemasi barang-barang penting, termasuk jimat dan doa kuno yang diwariskan turun-temurun di keluarganya, sebelum berangkat. Gendro menyiapkan bekal dan menunggui Bu Jarti di gerbang desa, menatap langit yang tampak kelabu, seolah ikut merasakan kesuraman yang menyelimuti hati mereka. "Semoga kita berhasil, Bu, demi arwah Sarini," ujar Gendro, mencoba memberi semangat, sementara Bu Jarti hanya mengangguk pelan dengan mata berkaca-kaca. Perjalanan ke Gunung Lawu pun dimulai, menapaki jalan terjal penuh bahaya, membawa harapan bahwa di sanalah mereka akan menemukan cara menumpas Gibran dan membebaskan jiwa Sarini. Sementara Bu Jarti dan Gendro dalam perjalanan, di desa, orang-orang terkejut melihat Gendro tak lagi ada di ladang atau rumah, padahal ia terkenal jarang bepergian jauh. Sebagian warga mulai khawatir akan keselamatan mereka, mengingat kejadian-kejadian aneh yang kerap terjadi setiap petang, di mana suara tangisan misterius terdengar dari arah hutan. Di waktu yang sama, Gendro dan Bu Jarti menghadapi jalan setapak licin dengan jurang di sisi kiri, membuat langkah mereka sering tergelincir dan hampir terperosok ke bawah. "Maafkan aku yang tidak bisa menyelamatkan Sarini lebih cepat," kata Gendro dengan penuh penyesalan, menahan tangis yang hendak pecah karena menyesal cintanya hanya menjadi penonton. Bu Jarti, yang juga merasakan sakit yang mendalam, menepuk pundak Gendro sambil berkata, "Tidak ada yang tahu hal ini akan terjadi, Nak. Kita hanya bisa berusaha sekarang." Sesampainya di sebuah gubuk tua dekat kaki Gunung Lawu, mereka bertemu seorang kakek penjaga hutan yang berpesan bahwa tidak mudah mendapatkan keris pusaka tanpa korban yang besar. Kakek itu memberikan petunjuk agar mereka berhati-hati dengan roh penunggu puncak, dan selalu menjaga niat baik untuk menolong, sebab niat buruk akan berbalik menjadi malapetaka. Gendro bersumpah di depan kakek itu, "Saya berjanji, tujuan saya hanyalah menyelamatkan arwah Sarini dan melindungi Bu Jarti dari kejahatan Gibran." Dengan bekal mantra dan keberanian, mereka melanjutkan perjalanan, meninggalkan gubuk tua dan melintasi hutan lebat yang diselimuti kabut tebal, seolah menandakan sulitnya tugas mereka. Di saat yang sama, di rumah megah, Gibran merasakan nyeri di dadanya, seolah kekuatan barunya tersedot oleh suara-suara gaib yang memenuhi kepalanya, menandakan ancaman yang semakin dekat. Sementara Bu Jarti dan Gendro berusaha mencari keris pusaka di Gunung Lawu, warga desa yang penasaran mendekati rumah Gibran di hutan, hanya untuk mundur ketakutan saat mendengar jeritan gaib. Beberapa pemuda nekat masuk halaman rumah dan melihat pintu terbuka lebar, namun suasana di dalam sangat mencekam, dengan perabot berserakan seolah terjadi pertarungan hebat. Di salah satu ruangan, mereka menemukan lukisan tua dengan gambar seseorang mirip Gibran, tapi pakaian yang dikenakan adalah busana zaman lama, menandakan identitasnya bukanlah manusia masa kini. "Keluar, sebelum kau ikut terjebak," terdengar suara seperti bisikan. Mungkin saja itu arwah Sarini yang sedang memberi peringatan, membuat para pemuda berlarian meninggalkan rumah. Kabar ini sampai ke telinga Pak RT, yang memutuskan untuk melapor ke pihak berwenang, namun aparat desa tidak berani bertindak karena takut terlibat urusan supranatural. Akhirnya,
Pak RT mengunjungi Bu Jarti yang sudah tidak ada di rumah, hanya menemukan surat pendek yang menyatakan ia pergi mencari keselamatan untuk Sarini. Di sudut desa, muncul cerita dari tetua bahwa rumah di hutan itu dahulu dihuni oleh bangsawan yang menghilang misterius, dan konon dihantui sosok jin yang jatuh cinta pada salah satu putri bangsawan. Rahasia itulah yang kini muncul kembali melalui Gibran, yang dikatakan sebagai jelmaan jin tersebut, mencari tumbal untuk mengubah wujudnya menjadi manusia sempurna. Beberapa warga mulai menyesali sikap mereka yang tidak ikut campur sejak awal, menyadari bahwa Sarini telah menjadi korban, sementara Bu Jarti dan Gendro bertaruh nyawa di Gunung Lawu. Suasana desa makin diliputi ketegangan, dengan segala pintu rumah yang semakin cepat ditutup menjelang maghrib, karena takut akan datangnya tamu tak diundang yang membawa petaka. Di lereng Gunung Lawu, Bu Jarti dan Gendro tersandung-sandung melalui semak berduri, merasakan letih yang luar biasa namun tetap memaksakan langkah demi menemukan keris pusaka. Hembusan angin kencang membawa aroma belerang yang menusuk, membuat napas mereka tersengal, menandakan kawasan ini memang penuh dengan keanehan alam yang sering diselimuti mitos gaib. Dalam diamnya, Gendro terus menguatkan hatinya bahwa semua ini dilakukan karena penyesalan mendalam dan cinta yang tak sempat tersampaikan kepada Sarini, meski itu sudah terlambat. Di sebuah tikungan terjal, mereka melihat sosok kakek penjaga hutan yang sama, seolah menunggu di tengah kabut, lalu berkata, "Teruslah naik, keris itu ada di puncak batu hitam, tapi waspadalah." Bu Jarti menunduk hormat, lalu berucap pelan, "Kakek, apa yang harus kami lakukan setelah mendapat keris itu?" Dan sang kakek menjawab dengan samar, "Gunakan untuk memutus ikatan gaib." Menjelang senja, kabut semakin tebal, Gendro terpisah beberapa meter dari Bu Jarti. Namun keduanya saling memanggil dan berusaha tetap bersama agar tidak tersesat. Terdengar lolongan aneh seperti serigala bercampur dengung serangga, menambah suasana mistis yang membangun kecemasan, sementara kegelapan turun lebih cepat di lereng gunung itu. Tiba-tiba, sekelebat bayangan muncul di antara pepohonan pinus, menerjang ke arah Gendro yang jatuh terguling, membuat Bu Jarti menjerit memanggil namanya. Ketika Bu Jarti mendekat, bayangan itu lenyap, meninggalkan jejak cakaran di tanah, menandakan adanya makhluk gaib penjaga gunung yang tidak suka kehadiran mereka. Meski ketakutan, mereka melanjutkan perjalanan dengan langkah terseok, yakin bahwa nyawa Sarini bergantung pada keberhasilan mereka menemukan keris pusaka di puncak Gunung Lawu. Menjelang tengah malam, Bu Jarti dan Gendro tiba di sebuah puncak berbatu hitam yang memancarkan hawa panas, seolah ada api yang membara di dalam tanah. Di tengah puncak itu, terlihat sebilah keris tua menancap di batu, dengan gagang berukir sosok naga kecil yang tampak hidup dalam cahaya rembulan. Gendro perlahan mendekat, merasakan getaran kuat yang memancar dari keris, membuatnya merinding karena seolah ada mata tak kasat mata yang mengawasi. "Inilah keris terlarang itu," ujar Bu Jarti dengan napas tertahan, teringat cerita turun-temurun tentang betapa dahsyatnya kekuatan senjata tersebut, khususnya untuk menumpas makhluk halus. Gendro mengulurkan tangan, mencoba mencabut keris dari batu. Namun pada sentuhan pertama ia merasakan sengatan panas di telapak tangannya yang membuatnya hampir terpekik. Dengan tekad bulat, Gendro memaksakan diri, menarik keris itu kuat-kuat hingga akhirnya terlepas dari batu, diiringi getaran tanah yang mengguncang sekitarnya. "Kau akan menanggung konsekuensi," terdengar suara gaib bergema di puncak, namun Gendro membalas dengan berteriak, "Aku tak peduli, aku harus selamatkan arwah Sarini." Bu Jarti memeluk Gendro yang terhuyung. Lalu mereka segera bergegas meninggalkan puncak, karena bebatuan mulai runtuh akibat kekuatan keris yang mengganggu keseimbangan alam di sana. Dalam perjalanan turun, kabut membubung tinggi disertai kilatan petir, seolah langit menolak campur tangan manusia di wilayah sakral ini, namun mereka terus berlari menembus malam. Dengan keris pusaka di tangan, mereka bertekad kembali ke desa dan menantang Gibran secara langsung, berharap senjata suci itu mampu memutus kutukan dan membebaskan jiwa Sarini. Setibanya di desa, Bu Jarti dan Gendro mendapati suasana mencekam. Tak seorang pun berani keluar rumah saat senja, karena suara tangisan dan tawa mengerikan kerap terdengar dari arah hutan. Tanpa menunggu waktu lama, mereka langsung menuju rumah Gibran di tengah kegelapan, membawa lentera dan keris pusaka yang bersinar lemah di bawah cahaya rembulan. Di halaman depan, pintu utama terayun terbuka, menampakkan ruang tamu yang berantakan dengan ceceran darah kering, menandakan telah terjadi peristiwa menyeramkan. "Sarini, kalau kau mendengar kami, tunjukkan dirimu," panggil Bu Jarti dengan suara parau, berharap arwah putrinya muncul dan menuntun mereka pada kebenaran. Gendro merasakan getaran halus di keris,
seolah senjata itu menggiring mereka menaiki tangga menuju lantai atas, ke sebuah koridor panjang yang disinari lampu redup. Tiba-tiba, sosok Gibran muncul di ujung koridor. Wajahnya terlihat penuh amarah, mata merah berkilat, menandakan kebenciannya pada upaya mereka mengganggu kedamaiannya yang semu. "Kalian terlambat, arwah Sarini sudah menjadi milikku," kata Gibran sinis, melemparkan energi gaib yang membuat Gendro terhantam tembok hingga terbatuk keras. Bu Jarti berteriak, "Serahkan anakku, dasar makhluk laknat," lalu mengangkat keris sambil membacakan doa kuno, memancarkan sinar tipis ke arah Gibran yang meringis kesakitan. Terdengar bunyi dentuman keras saat kekuatan keris berbenturan dengan pertahanan Gibran, membuat lantai retak dan dinding bergetar, seolah seluruh rumah ini hendak runtuh. Di tengah kekeruhan itu, arwah Sarini menampakkan diri dengan luka yang masih menganga, menatap Gibran dengan sorot dendam, memberikan mereka kesempatan untuk melanjutkan pertarungan penentuan. Di bawah langit yang bergemuruh, Bu Jarti dan Gendro melawan Gibran di koridor gelap, sementara kilatan petir sesekali menerangi sosok arwah Sarini yang melayang di sudut ruangan. Gendro, dengan sisa tenaga, menusukkan keris pusaka ke arah Gibran, namun makhluk itu bergerak cepat dan menangkisnya menggunakan kekuatan gaib, membuat ledakan energi yang mengguncang dinding. Bu Jarti mendekati arwah Sarini, memohon, "Nak, bantu kami, meski kau sudah tidak di dunia ini, kau masih punya kekuatan," membuat arwah putrinya meneteskan air mata darah. Mendadak, arwah Sarini merasuk ke tubuh Bu Jarti, memberi tambahan kekuatan pada wanita tua itu untuk menembus pertahanan Gibran, meski risiko besar mengancam. "Aku tidak akan membiarkanmu lepas, Gibran," teriak Bu Jarti dengan suara parau bercampur bisikan Sarini, lalu keris pusaka yang dipegang Gendro mulai bersinar terang. Dengan panduan arwah Sarini, Bu Jarti mengunci gerakan Gibran, sementara Gendro mengarahkan keris ke jantung makhluk gaib itu, membuatnya menjerit kesakitan. Tiba-tiba, Gibran melepaskan serangan balik yang menembus pertahanan Bu Jarti, membuatnya terhuyung jatuh, namun semangat arwah Sarini tetap memaksanya berdiri lagi. Dalam momen genting itu, Bu Jarti mengucapkan mantra akhir yang memusatkan seluruh energi hidupnya, menyalurkannya ke keris, sehingga cahaya menyilaukan memenuhi ruangan. Gendro menusuk Gibran tepat di dadanya, dan sang jin menjerit nyaring, tubuhnya terbelah cahaya hingga gosong lalu menghilang menjadi debu, pertanda kehancuran abadi bagi makhluk itu. Namun, di saat bersamaan, Bu Jarti tersungkur tak bernyawa di lantai, karena pengorbanannya yang begitu besar guna memberi jalan bagi arwah Sarini membalaskan dendamnya dan menuntaskan segalanya. Setelah Gibran lenyap, rumah besar itu berguncang hebat, kemudian retakan-retakan menyebar di dinding dan atap, seolah fondasi gaib yang menopangnya runtuh bersama kehancuran sang jin. Gendro, yang terhuyung sambil memegangi keris pusaka, mencoba menyelamatkan Bu Jarti, namun ia mendapati wanita itu telah menghembuskan napas terakhir dengan wajah penuh ketenangan. Di sudut koridor, arwah Sarini menatap tubuh ibunya yang tak lagi bernyawa, meneteskan air mata darah sebelum perlahan mendekat dan berlutut di sisinya. "Ibu, maafkan aku," bisik arwah Sarini, karena kesalahannya telah menyeret Bu Jarti dalam petaka, namun cinta seorang ibu justru menuntunnya mengorbankan segalanya. Perlahan, wujud arwah Sarini bersinar terang, menandakan ia telah bebas dari belenggu kutukan dan bersiap melangkah menuju keabadian, meski rasa penyesalan masih menggantung. Gendro meneteskan air mata, memohon pada Sarini, "Maafkan aku yang tak bisa melindungimu sejak awal, semoga kau tenang di sana," sebelum memejamkan mata sambil meratapi nasib tragis ini. Teriakan sedih bergema ketika atap rumah mulai runtuh, memaksa Gendro untuk keluar menyelamatkan diri, sementara arwah Sarini menghilang bersama runtuhnya lantai atas. Di luar, hujan deras turun, seolah langit ikut menangisi kepergian dua nyawa yang saling mencintai, ibu dan anak, yang kini tak lagi dapat bersua di dunia fana. Gendro berjalan menjauh dengan langkah gontai, membawa keris pusaka yang telah menyelesaikan tugasnya, namun meninggalkan luka batin yang mungkin tak akan pernah sembuh. Di ujung malam yang kelabu, suara tangisan sayup terdengar dari kejauhan, pertanda keabadian menjemput Sarini dan Bu Jarti, meninggalkan dunia yang kini hanya punya kenangan pahit akan cinta dan pengorbanan.